Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 18 ayat 1 sampai 5. Sekali peristiwa datanglah murid-murid dan bertanya kepada Yesus, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh jika kalian tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak kecil seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang saya gemateni, renungan harian saya pada tanggal 11 Agustus 2020 ini berjudul Kebo Nusu Gudel. Sebelumnya, salam sehat, jangan lupa bahagia. Bacaan diambil dari Matius 18 ayat 1 sampai 5. Kebo nusu gudel yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi induk kerbau menyusu pada anak kerbau. Ungkapan itu merupakan himbauan agar orang-orang tua mau rendah hati, belajar kemajuan dari anak-anak mereka, agar orang tua tidak ketinggalan zaman. Dalam bacaan Injil kita tahu bahwa Yesus mengajarkan agar orang tidak hanya belajar tetapi berubah menjadi seperti anak kecil untuk bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Maksud Yesus sama dengan himbauan Jawa tadi, agar orang yang sudah dewasa mempunyai sikap rendah hati dan mau belajar dari anak-anak. Apa yang bisa dipelajari dari anak-anak? Kemajuan zaman? Memang. Teknologi? Memang. Maksud Yesus lebih dalam lagi yang bisa dipelajari dari anak-anak. Apa itu? Sebelum menjawab, perkenankan saya melanjutkan dulu apa yang bisa dibedakan antara anak-anak dan kekanak-kanakan. Pasti Yesus tidak menghendaki agar kita semua menjadi kekanak-kanakan yang manja, bertingkah macam-macam untuk menarik perhatian, tidak bisa diandalkan, hidupnya ditentukan oleh rasa senang dan tidak senang, nikmat dan tidak nikmat, dan sebagainya. Bukan itu. Ada dua hal yang bisa dipelajari dari anak-anak, yaitu pertama, keyakinan bahwa orang tuanya akan setia memelihara dan menjaga mereka. Kepasrahan kepada orang tua membuat hidupnya gembira, penuh sukacita, aman dan nyaman. Diajarkan agar semua orang belajar percaya kepada penyelenggaraan Allah seperti anak kecil percaya kepada orang tuanya. Kedua, kemampuan anak untuk memfokuskan diri pada saat kini dan sini. Lao Tse mengatakan bahwa orang stres adalah orang yang hidup di masa lampau, sedangkan orang cemas adalah orang yang hidup di masa depan. Anak kecil tidak punya beban yang perlu dipikirkan tentang masa lampau. Lihat saja, anak kecil baru saja nangis marah-marah kepada ibunya. Tetapi mereka cepat beralih ketika diberi mainan balon yang bisa terbang atau diajak melihat kupu-kupu. Begitu saja dan selesai, marahnya habis. Tidak ada dendam dan simpanan kemarahan di hatinya. Kali lain, karena jengkel dia memukul-mukul ibunya, tetapi sebentar lagi sudah tidur di pelukan ibunya. Anak kecil tidak akan memikirkan masa depan yang tidak jelas. Dia suka membatasi diri pada saat
ini dan kini. Seumpama membaca buku, anak kecil akan mudah terfokus pada halaman yang sedang dihadapi. Sedangkan orang dewasa mudah tergoda untuk tidak fokus. Misalnya dia sedang membaca halaman 6, bisa jadi pikirannya ke halaman-halaman lain yang masih banyak. Waduh, bukunya tebal, selesai enggak ini, bosan apa enggak. Belum lagi kalau dia lupa halaman sebelumnya, bisa saja orang tua akan kembali ke halaman yang sudah dibaca. Jadi orang tua mudah gelisah tentang masa lampau dan cemas tentang masa depan. Keyakinan pada penyelenggaraan Tuhan dapat kita buat dengan membangun relasi pribadi dengan Tuhan melalui doa-doa kita dan kegiatan rohani lainnya. Sementara itu, Roh Kudus pasti membimbing kita. Pelajaran itu akan lebih mudah jika dilengkapi dengan kemampuan menikmati saat kini dan sini. Menikmati artinya cepat mulai dan lambat selesai. Maka ketika Anda menikmati doa, Anda tidak akan berlambat-lambat, tidak akan menunda-nunda waktu doa. Dan ketika berhenti, rasanya Anda belum puas, masih kepingin terus. Itu tandanya bahwa Anda menikmati. Tetapi inilah yang sulit pada zaman sekarang. Suatu ketika saya pergi ke Bali, tepatnya di Ubud, ditemani secangkir kopi, saya duduk berlama-lama menikmati keindahan alam, bau harum dupa, sumilirnya angin, suara nyanyian alam. Nyaman sekali. Sementara itu, hampir semua pengunjung di sekitar itu sibuk membuat foto-foto dan menguploadnya ke orang lain. Setelah itu mereka pergi begitu saja. Sayang ya, tubuhnya ada di Ubud, tetapi pikirannya kemana-mana. Saudara-saudara, kerajaan surga adalah suasana hati yang damai, aman, nyaman karena percaya pada penyelenggaraan Tuhan. Itu pertama. Kedua, adalah kemampuan untuk menikmati saat kini dan sini. Jika kita sudah bisa belajar dua hal itu, biar hanya sejenak, berarti kita sudah menikmati surga sepotong. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santa Maria Fatima, doakanlah kami. Dan semoga kita selalu mengalami berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.